Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan ini mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama di bulan yang baru, di tahun yang baru, tepatnya 1 Muharram tahun 1441 Hijriah. Di hari yang baru kita mulai dengan niat yang baru pula. Semalam sudah mulai acara halaqah Quran habis Isya. Kemudian ada pula jamaah yang bertahan di sini dari jam 3 guna melaksanakan ibadah qiyamul lail berjamaah. Ada pula sebagai jamaah kita yang qiyamul lail di rumahnya masing-masing. Kemudian dimulai pula dengan salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jamaah. Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qawal laila kullah, maka seolah-olah dia telah mendirikan satu malam penuh. Dimulai hari pertama dengan salat berjamaah, salat subuh. Kemudian setelah itu selesai salat subuh, dimulai pula dengan majelis ilmu atau majelis zikir. Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati surga, taman-taman surga, maka singgahlah sebentar, lihat ada apa gerangan. Jadi kiruna turun ini makanan. Tapi bilang saja, wah, nampak ambil di dua ada makanan. Ada pula minuman, barang mantapnya majelis semua. Disuruh oleh Nabi SAW singgah ke taman-taman surga. Bertanya sahabat, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Kita di bumi wahai Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Majelis zikir, majelis zikir, majelis ilmu. Makanya ada malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjaannya cuma mencari majelis ilmu. Jadi majelis kita sekarang, pengajian kita sekarang, tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, ditemani oleh makhluk yang mulia. Ibadah mukramun, hamba Allah yang mulia, la yahdurun, tidak pernah letih menyembah Allah taala. Mereka adalah para malaikat. Selama kita di masjid, di tempat yang mulia ini, selama kita menjaga kesucian kita, malaikat akan senantiasa mendoakan kita. Apa kata malaikat? Allahumma firlah, Allahumma arham, Allahumma firlah, Allahumma arham. Ya Allah, ampuni dosa sepulang. Ya Allah, rahmati sepulang. Itu doa malaikat, doa makhluk yang tak berdosa mendoakan kita selama kita di masjid ini. Maka kita sudah berada di tempat yang mulia, didoakan pula oleh makhluk yang mulia. Tidak semua orang bisa hadir subuh berjamaah pada kali ini. Ada sebagian saudara kita yang masih terlelap dalam tidurnya. Ada pula sebagian saudara kita yang mungkin sholat subuhnya, mungkin sholat subuh di rumahnya. Tapi kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tergerak hati ini, kaki ini, tangan ini untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan pengajian. Ini nikmat yang terbesar yang mesti wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada panitia subuh berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan limpahkan
kebaikan atas kepada mereka. Senantiasa yang menggerakkan acara subuh berjamaah ini, kita perlu orang-orang seperti ini. Kita butuh orang-orang yang punya semangat untuk mengembangkan dakwah Islam yang seperti ini. Semoga kita doakan kepada mereka senantiasa Allah berikan limpahan kebaikan dan kesehatan. Begitu juga kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari 1 Muharram, hari baru. Berarti pada kali ini kajian kita tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting membahas masalah hijrah? Kemarin ada pula ustaz yang bahas hijrah. Kemarin setiap masjid membahas pula masalah hijrah. Karena masalah hijrah ini perlu diulang-ulang. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada satu surah khusus yang disebutkan oleh Allah tentang peristiwa hijrah. Tatkala terjadi perang Badar, Allah turunkan surah Al-Anfal, ceritanya tentang perang Badar. Tatkala turun terjadi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, Allah turunkan sepertiga terakhir dalam surah Ali Imran. Tatkala terjadi perang Khandaq, perang Farid atau perang Azab, perang berkelompok, perang bersuku-suku di tahun ke-5 Hijriah, Allah ceritakan turunkan surah Al-Ahzab. Tapi kenapa dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari kota Makkah ke kota Madinah tidak ada satu surah khusus tentang hijrah, tapi malahan Allah sebutkan dalam banyak tempat. Ada dalam Al-Baqarah, ada dalam Ali Imran, ada dalam An-Nisa, ada dalam surah Al-Anfal, ada dalam surah At-Taubah, ada dalam surah An-Nahl, ada dalam surah Al-Hajj, ada dalam surah Al-Hasyr, ada dalam surah Al-Mumtahanah, ada dalam surah At-Taghabun. Dalam banyak tempat Allah ceritakan tentang peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunanya apa? Gunanya untuk kita teliti, kita periksa satu persatu ayat itu, kemudian kita ambil pelajarannya. Makanya peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu peristiwa yang bisa ditiru oleh manusia. Nah, itu bedanya sama Isra dan Mi'raj. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj itu perjalanan ilahi. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asra bi'abdi, Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj dengan burak secepat kilat. Karena itu adalah perjalanan ilahi, tidak bisa kita tiru. Itu mukjizat yang luar biasa, hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tak Allah kasih kendaraan burak secepat kilat? Padahal Nabi dari kota Makkah ke Palestina pakai burak. Sekarang Nabi dalam keadaan khawatir, dalam ancaman pembunuhan, dikejar-kejar. Kenapa tak Allah kasih langsung kendaraan burak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi Allah biarkan Nabi Muhammad dengan memakai otak manusianya berpikir Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana perjalanan ini bisa berhasil. Makanya perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan manusia. Artinya apa? Perjalanan yang bisa kita tiru sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai Nabi dengan kaum muslimin di perang Mu'tah tahun ke-8 Hijriah, kemudian ikut lagi Nabi SAW di perang Hunain mengalahkan suku Bani Hawazin, suku Taif di tahun ke-8 Hijriah. Nampak di sana kekuatan umat Islam. Kota Makkah sudah ditaklukkan, Makkah sudah dibebaskan dari kekafiran, dari kesyirikan, semuanya menyembah Allah, mentauhidkan Allah kota Makkah. Kemudian umat muslim berhasil di perang Mu'tah, berhasil pula di perang Hunain. Di perang Mu'tah melawan orang Romawi. Meskipun tidak sampai selesai peperangannya, ada yang mengatakan imbang pertarungan ini, tapi bagaimanapun di sini sudah menunjukkan kekuatan umat Islam. Peradaban Romawi, orang Eropa sudah dilawan, sehingga tampak di sini kekuatan umat Islam. Peradaban Islam di Madinah sudah mantap. Kemudian Makkah sudah ditaklukkan, suku-suku ditaklukkan pula. Kemudian orang Romawi sudah dicoba pula berperang dengan mereka. Di situ tampak kekuatan umat Islam.
Datang Raja Heraklius, Kaisar Bizantium Romawi. Katanya, ini Nabi Muhammad dengan pasukannya membawa bahaya untuk kita, mengancam keberadaan kita, peradaban kita. Mari kita siapkan pasukan, kita lawan pasukan Nabi Muhammad ini. Di tahun ke-9 Hijriah, di bulan Rajab tepatnya. Berkumpul pasukan, 200.000 pasukan untuk pergi ke medan Tabuk, berperang melawan umat Muslim. Nabi Muhammad menjawab tantangan dari orang Romawi. Dikumpulkanlah para sahabat. Cuma sayangnya Bapak dan Ibu, kejadian ini di bulan Rajab. Pada waktu itu masih musim panas, musim kemarau. Buah-buahan tidak banyak, makanan tidak banyak, persediaan bekal makanan tidak banyak, minuman pula mungkin kurang. Ditambah perlengkapan senjata apa adanya. Sekarang lawan adalah orang Romawi, orang Eropa. Sementara perlengkapan senjata apa adanya. Musim-musim panas, perjalanan yang ditempuh jauh. Medan Tabuk jauh dari kota Madinah. Sekarang banyak kekhawatiran muncul di tengah para sahabat. Lika manang wako melawan pasukan Romawi yang sebesar itu kekuatannya. Sementara perbekalan senjata kurang, makanan kurang, minuman kurang. Lika manang awak, ditambah hasutan orang-orang munafik kepada umat Muslim. Sampai muncul kecemasan, kekhawatiran di tengah umat Islam. Sehingga apa yang terjadi sampai-sampai Nabi mengatakan, man jahada jaisal usrah falau jannah. Siapa yang bisa menyediakan bekal makanan, menyiapkan peralatan senjata untuk pasukan ini, bagi dia surga. Sampai-sampai Nabi mengijak seperti saking susahnya pasukan umat Muslim. Di saat keadaan sedang genting, sedang khawatir melanda, kecemasan meliputi, apa yang terjadi? Allah turunkan Al-Quran, Allah ceritakan, turunkan surah At-Taubah ayat 38, ayat 39, ayat 40, ayat 41, ayat 38, 41. Surah At-Taubah. Yang menarik dari cerita Bapak dan Ibu. Ketika keadaan umat Muslim sedang genting, sedang kacau, sedang cemas, sedang khawatir, Allah turunkan surah At-Taubah, surat At-Taubah ayat 38, 41. Bukan cerita jauh-jauh kemana, tapi ayat itu bercerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hijrah belum. Perang tahun 9 Hijriah. Hijrah belum. 9 tahun sebelum kejadian berperang. 9 tahun sebelum itu seharusnya Allah telah turunkan ayat itu. Tapi bila ayat Allah turunkan tentang cerita hijrah itu 9 tahun setelah kejadian hijrah. Maknanya, makasihnya. Makasihnya ketika umat Islam sedang khawatir, sedang cemas dengan kekalahan tadi, Allah turunkan kepada pasukan tentang cerita hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong Muhammad, maka sungguh Allah telah menolong Muhammad. Kalau kalian tidak mau menolong agama Nabi Muhammad, maka sungguh Allah telah pernah menolong agama Nabi Muhammad. Kapan itu? Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghar. Tatkala orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad dari kota Makkah. Tatkala Nabi Muhammad berdua dengan saudaranya, temannya, sahabatnya Abu Bakar di dalam goa. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada saudaranya, jangan kau bersedih, jangan kau takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tatkala umat Muslim sedang lemah, sedang takut, ketika turun ayat ini mengulang cerita hijrah, ingat kenapa kita harus takut membela agama Allah? Kenapa kita harus khawatir, cemas dengan apa yang akan terjadi kalau kita memang benar-benar membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Toh Allah pasti akan menolong Muhammad dan agamanya. Cerita tentang hijrah ini menguatkan semangat umat Muslim waktu itu, sehingga berangkatlah mereka ke medan peperangan. Itu pengaruh surat At-Taubah 3841 kepada pasukan umat Muslim. Jadi kalau Bapak Ibu sedang khawatir, sedang cemas, sedang cameh,
Cari balik cerita hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang akan menolong Nabi Muhammad, Allah yang akan menolong agama Islam ini. Jangan pernah takut. Illa tansuru faqad nasarahullah. Kalau kau tak mau menolong Nabi Muhammad, kalau kau tak mau menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong agama Allah, agama Nabi Muhammad. Jadi kalau satu-satu sebenarnya tak terlalu berpengaruh. Ya. Indah. Karena agama Allah itu tetap tinggi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi wal ulya. Masih dalam surah Taubah ayat itu. Allah jadikan kalimat orang kafir itu rendah, kalimat orang muslim itu, kalimat Allah itu tinggi, kalimat Allah yang paling tinggi. Tetapi kenapa kita disuruh oleh Allah untuk ikut serta? Dan itu tugas Allah. Meskipun kita tidak satu, tetap kalimat Allah itu tinggi. Beriman kita sahaja tetap tak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah. Allah itu maha kaya. Kalau misalkan kita kafir, kita sahaja tetap tak akan berpengaruh kepada kemuliaan Allah. Allah itu maha tinggi, maha mulia. Tetapi tetap Allah suruh, intan surullah yang surkum. Tolonglah agama Allah, maka Allah juga akan menolong kalian. Menolong kalian apa? Menolong kita, bukan menolong agama Allah, tapi kita. Intan surullah yang surkum, kata Allah. Kalau kau menolong agama Allah, Allah akan membantumu. Kamu itu kalian, bukan agama Allah. Agama Allah tetap tinggi. Wa kalimatullah yang ulia. Kalimat Allah itu tinggi. Tapi waktu disuruh menolong agama Allah agar untuk kebaikan kita, untuk kita, bukan untuk agama Allah. Disuruh kita untuk berjuang di agama Allah. Jadi peristiwa hijrah itu Bapak dan Ibu untuk menguatkan semangat kita dengan Islam. Allah telah menolong Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah. Kenapa ketika kita membantu agama Allah, Allah pasti juga akan membantu kita. Ikhlas karena Allah, berhijrah di jalan Allah karena Allah pasti akan membantu kita. Makanya peristiwa hijrah perlu kita ulang-ulang, perlu kita kaji-kaji agar dapat awak pelajaran dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena hijrah ini awal titik balik kebangkitan umat Islam. Hijrah ini adalah lambang dari perjuangan Nabi SAW, lambang pengorbanan dari para sahabat yang mulia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita disuruh oleh Nabi untuk hijrah. Disuruh oleh Nabi SAW, disuruh oleh Allah untuk hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu artinya taraka, meninggalkan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu yang disebut dengan hijrah. Tapi hijrah dalam makna kiasi apa? Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Apa kata dalam hadisnya? Al-hijratu hijratan. Hijrah itu ada dua. Yang pertama, ayyuhajira minas sayyi'at, meninggalkan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, perbuatan ingkar, kufur kepada Allah kita tinggalkan. Jadi hijrah itu berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Keadaan yang bagaimana? Dari cinta hawa nafsu kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Al-hijratu hijratan. Hijrah itu dua bentuknya. Ayyuhajira minas sayyi'at, meninggalkan perbuatan yang buruk. Menuju ke mana? Ayyuhajira ilallahi wa rasuli, untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah meninggalkan yang buruk, meninggalkan hawa nafsu. Meninggalkan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu lebih dominan yang buruk. Kita menuju kepada Allah dan Rasul, kepada ampunan Allah dan Rasul. Makanya banyak kita temukan dalam ayat Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang hijrah. Apa contohnya? Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Anfal. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Apa kata Allah? Kata Allah dalam surah Al-Anfal, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, memberikan pertolongan diberinya tempat kediaman, itu orang-orang Ansar, wa nasaru, dan memberikan bantuan,
ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah sebenar-benarnya orang mukmin. Jadi Allah memberikan mencap orang-orang yang hijrah setelah mereka beriman, kemudian disuruh untuk berhijrah. Disuruh untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Inilah yang disebut oleh Allah orang yang mukmin haqqan. Sebenar-benar orang mukmin. Jadi tidak mukmin kaleng-kalengan. Ya, harus ada bukti. Jadi hijrah itu pembuktian keimanan. Kita mengatakan kita beriman, tapi sudahkah kita hijrah? Sudahkah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan hawa nafsu? Makanya kata Allah, bukti keimanan yang benar itu adalah mereka yang beriman dan mereka yang hijrah. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, a'zamu darajatan indallah. Mereka mendapatkan kedudukan yang paling besar, yang paling tinggi di sisi Allah. Kedudukan yang paling besar di sisi Allah. Coba lihat dalam surah Al-Anfal, apa kata Allah? Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman, berhijrah, setelah mereka berhijrah, mereka berjihad, a'zamu darajatan. Mereka akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam ayat ini ada perbandingan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya komparatif, ada perbandingan. Lihat ayat 19 sebelumnya. Apa kata Allah? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kalian mengira memberikan minuman kepada orang haji, memberikan makanan dan minuman ketika orang haji dulu susah, kalau kini mah mudah. Bapak ibu kalau pergi umrah, pergi haji di mana-mana halal lagi. Di mana-mana kita temukan halal, makan minum, makan banyak. Tapi dulu payah. Sehingga keutamaan memberikan minuman kepada orang haji itu mulia di sisi Allah. Jadi apa kata Allah? Allah memberikan perbandingan. Apakah kalian mengira memberikan minuman, memberikan makanan kepada orang-orang yang haji dan kepada orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram itu sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? Apakah sama? La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Tidak sama. Kita tak menafikan, kita tidak mengatakan bahwasanya memberikan minuman haji, memakmurkan Masjidil Haram artinya pahalanya rendah, tidak. Tapi Allah memberikan perbandingan. Apa perbandingannya? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad itu lebih besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hijrah. Kalau misalkan selama ini pencarian kita atau pencarian yang haram, makan dari harta yang riba, kerja di bank-bank konvensional, tinggalkan cari perubahan yang lebih baik. Kalau misalkan setelah ambo hijrah, Ustaz, ambolah hijrah, Ustaz. Tapi ketika ambolah hijrah itu Ustaz, banyak beban hidup rasanya, payah hidup rasanya, tambah terasa barik hidup. Ketika sebelum ambo hijrah, bapak dan ibu, itulah titik klimaks dari hijrah. Ketika kita ala hijrah kepada Allah, apabila mendapatkan satu beban dalam kehidupan, Allah sampai titik lelah, sampai kata-kata kita sampai ada rasa-rasa seperti itu klimaks dari titik hijrah. Ketika awak Allah sampai ke titik itu, kemudian terus untuk hijrah di jalan Allah, berarti kita Allah sampai ke level yang ketiga. Apa itu? Jihad di jalan Allah, berjuang. Orang kalau hijrah menyantai saja hidupnya. Mungkin awal-awal terasa gampang, mudah. Tapi di tengah perjalanan akan mendapatkan semacam gangguan, semacam cobaan yang berat. Lah sampai ke titik lemah tadi. Ibarat dua bukit, bukit, antara satu bukit dengan satu bukit ada jembatan melayang seperti ini. Ketika kita baru mulai dari bukit yang pertama, katakanlah bukit ini adalah bukit keburukan, kita mau hijrah ke bukit yang kedua, yaitu bukit Allah dan Rasulnya, kita mulai start. Kalau diam saja awak tidak bisa bergerak, kita harus mulai start. Ketika bergerak di tengah jembatan akan semakin kuat goyangnya, angin semakin kencang, ya, jembatan semakin bergoyang, akan semakin kuat. Nah, disitulah titik kelima. Ketika orang bersabar dalam titik kelima, terusnya berjalan.
terusnya di jalan hijrah, istiqomah di atas kehijrahan. Itulah yang namanya berjihad di jalan Allah. Sampai ini titik ketiga. Orang-orang beriman, kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah. Ini yang disebut dengan jihad. Berjuang yang dalam menghadapi kehidupannya. A'zamu darajatan indallah. Mereka lah orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ula'ikamul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar semukmin, mukmin yang sebenar-benarnya. Atau dalam ayat-ayat kata Allah, walladzina hajaru, dalam surah An-Nahl, walladzina hajaru fillah. Orang-orang yang berhijrah karena Allah. Karena ada orang yang berhijrah bukan karena Allah. Ada orang berhijrah mungkin karena mentuonya, atau mungkin karena temannya. Tapi orang-orang yang berhijrah karena Allah. Makanya hadis tentang hijrah, innamal a'malu binniyat, menceritakan tentang hijrah. Kenapa dia hijrah? Karena dia hijrah untuk menarik perhatian perempuan yang dia sukai, Ummu Qais, muhajir Ummu Qais. Sehingga Allah mengatakan siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hijrah karena Allah. Hijrah karena Allah. Apa kata Allah? Walladzina hajaru fillah. Orang-orang yang hijrah karena Allah, min ba'di ma zulimu. Setelah mereka dianiaya, setelah mereka dizalimi, orang-orang yang hijrah ini menunjukkan mendapat godaan. Orang-orang bapak ibu yang sedang hijrah, pemuda-pemuda awak yang sedang hijrah pasti akan mendapat godaan. Pasti akan dizalimi, pasti akan datang masa mereka dibuli, dicemooh, dicemee. Tapi tetap mereka di jalan Allah. Apa kata Allah? La nubawwi'annahum fid dunya hasanah. Lam di awal kalimat penegasan, ditambah nun. La nubawwi'annahum, nun taukid, penegasan pula. Apa artinya? Orang-orang yang berhijrah karena Allah, ikhlas karena Allah, pasti sungguh akan kami berikan tempat mereka di atas dunia hasanah, penuh dengan kebaikan. Tinggalkan kerjaan yang riba-riba tadi. Tinggalkan pencarian yang haram-haram tadi. Tinggalkan kebiasaan dulu awak malakak meja itu Bu. Lipat malakak meja. Malakak meja itu, Pak. Tinggalkan kebiasaan awak malakak meja di malam. Tinggalkan kebiasaan awak minum minuman keras. Tinggalkan kebiasaan awak narkoba, anak muda awak ditinggalkannya. Benar-benar hijrah karena Allah. Apa kata Allah, janji Allah? Pasti sungguh, dua kali penegasan. Pasti sungguh kami berikan tempat mereka di dunia ini hasanah, kebaikan. Kenapa awak nak yakin dengan janji Allah? Ikut janji Allah. Orang yang benar-benar hijrah di jalan Allah, kami berikan tempat duduk kebaikan di dunia. Wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan pahala di hari akhirat itu lebih besar kalau mereka orang-orang yang hijrah itu tahu betapa besarnya pahala di balik hijrah. Ada kebaikan Allah berikan. Man taraka syai'an lillah, kata Nabi. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadallahu khairan minhu. Allah gantikan yang lebih baik dari itu. Tinggalkan sesuatu karena Allah, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Kenapa kita ragu dengan janji Allah dan Rasulnya? Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mereka orang-orang beriman, setelah itu berhijrah, setelah itu berjihad di jalan Allah, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka sebenar-benarnya orang-orang mukmin. Mereka Allah sediakan tempat kebaikan di atas dunia. Kemudian yang keempat dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad, mereka orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ini satu paket nih Pak. Beriman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Kita mengaku iman, mana bukti iman kita? Iman ini butuh bukti hijrah. Hijrah kepada yang lebih baik. Al-muhajir, kata Rasulullah, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini bukti keimanan kita. Kita tinggalkan keinginan hawa nafsu yang salah. Kita berpindah ke jalan Allah. Ini bukti keimanan. Setelah kita hijrah akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan godaan, akan mendapatkan bahaya. Ketika godaan dan bahaya ini kita hadapi dengan baik, berjihad. Itu yang disebut dengan jihad. Jihad itu bukan berperang saja. Jihad ini bersungguh-sungguh di jalan Allah. Pasti orang hijrah pasti akan mendapatkan gangguan. Kita kasih contoh nyata dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW.
Selesai Nabi SAW menginap selama 3 hari 3 malam di Jabal Taur. Kemudian Nabi sama sahabatnya Abu Bakar ditambah tukang upah, gayat jalan, bernama Abdullah ibn Uraikid. Musyrik tapi dikasih upah, berarti jujur, amanah, dikasih upah. Berangkatlah mereka bertiga. Biasanya orang kalau pergi ke Madinah, sini Makkah, sini Madinah. Berarti Madinah itu antara utara dan ke timur. Makkah sini, Madinah sini. Tapi yang biasa seharusnya kalau Nabi pergi hijrah, pergi ke jalur utara. Tapi kali ini Nabi pasang strategi. Kita nggak akan berangkat melalui jalur utara. Kita berangkat ke arah Yaman, ke jalur selatan. Berangkat Nabi SAW dari Makkah sekitar 5 kilo, pergi ke Jabal Taur. 3 hari 3 malam menginap di sana. Kemudian setelah 3 hari 3 malam pergi melakukan perjalanan. Beliau melakukan perjalanan bertiga. Rasulullah, Abu Bakar, tambah gayat 1 orang, Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah padang pasir, tampak dari kejauhan orang-orang kafir Quraisy. Itu siapa? Itu Muhammad tuh. Nampak sama unta. Itu Muhammad itu. Langsung mereka pulang ke kota Makkah memberitahukan ada sekerompolan orang kafir Quraisy Makkah sedang berkumpul. Anggaplah di lapau. Disebutnya, tadi kamu mencari Nabi Muhammad. Mantuk Muhammad nampak di mata kamu. Itu di tengah padang pasir. Yuk mereka. Ada salah seorang di antara mereka bernama Suraqah ibnu Malik. Suraqah bin Malik keciknya. Ini agak cadik estek. Itu bukan Muhammad itu. Itu bukan Muhammad. Itu saudara ambo itu. Saudara ambo. Oh, saudara kau. Itu tidak ada orang mencadiknya deh. Tapi Suraqah bin Malik ini cerdas. Ini cadik, entah cadik buruk entah apa, pokoknya cadik lah. Cadik, kalau ada sayembara, siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Itu banyak itu, Bu. Berapa miliar sekarang itu 100 ekor unta? Banyak itu, dapat 100 ekor unta. Suraqah bin Malik ingin mendapatkan hadiah ini seorang diri. Kemudian apa yang dilakukan oleh Suraqah bin Malik? Mau tota sawanta, habis itu ambo pai dia, permisi dulu. Pulang dia ke rumah, disiapkannya peralatan senjatanya, panahnya, kemudian dibawa dengan kuda, dengan cekatan langsung mengejar yang bertiga tadi, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dengan Uraikid, langsung dikejar. Ya, namanya Nabi Muhammad dengan unta, Suraqah dengan kuda, mana cepat? Cepatlah kuda. Akhirnya kelamaan sampai menyusul, tampak dari belakang, nampak oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, itu ada orang mengejar kita, ya Rasulullah. Tampak oleh Rasulullah. Oh, orang kafir mengejar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak kewalahan, tidak cemas karena dia tahu Allah bersamanya. Nabi Muhammad angkat tangan berdoa. Allah makfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Allah makfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Berdoa Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabb kami, ini doa yang bisa dipakai oleh orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang sedang di jalan Allah, mendapatkan godaan, mendapatkan bulian, mendapatkan cemoohan, apa yang dibaca doa. Ya Allah, lindungi aku. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatannya, seperti yang engkau kehendaki. Dan bagaimanapun cara yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau maha kuasa terhadap apapun yang engkau kehendaki. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, lindungi aku, cukupkan aku, jauhi aku dari kejahatan orang-orang yang mau mencelakai aku. Seperti yang engkau kehendaki, dengan cara yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau maha kuasa atas apapun yang engkau kehendaki. Berdoa Rasulullah. Selesai berdoa Nabi, jatuh Suraqah bin Malik. Jatuh. Suraqah kaget. Selamaku ambo ni jago main-main kudo, Pak. Selamaku ambo kalau main-main kudo tak pernah jatuh. Tapi kok ini jatuh? Naik balik, kita jawab balik. Berdoa lagi Nabi Muhammad. Ya Allah, lindungi aku, cukupkan aku, jauhkan aku dari kejahatannya, seperti yang engkau kehendaki, dengan cara yang engkau kehendaki. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas apa yang engkau kehendaki. Jatuh lagi Suraqah bin Malik, jatuh. Kedua kali. Dikajar balik, ketiga kali jatuh. Sampai kali jatuh. Sampai paham Suraqah bin Malik apa yang terjadi. Selama ambo kalau naik kudu di tengah padang pasir nak ada jatuh. Akhirnya pas mengejar Nabi Muhammad ambo jatuh. Biasanya orang yang dikejar cemas, khawatir. Ini kita lihat orang yang mengajar yang cameh, orang yang mengajar yang
yang takwi, Suraqah yang ketakuan lain. Ya seharusnya Nabi Muhammad yang ketakuan, ini Suraqah yang ketakuan. Sehingga dipanggilnya, ya Rasulullah, ya Muhammad, a'tinil aman. Oh Muhammad, berikan aku keamanan, berikan aku jaminan keamanan. Ini takwi akan dibunuh atau diapakan, berikan aku jaminan keamanan. Datang Rasulullah mendekati Suraqah. Kata Rasulullah, ada apa kau? Aku kesini bermaksud untuk menangkap engkau wahai Muhammad, karena ada imbalan 100 ekor unta. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Berikan kepada aku jaminan keamanan. Aku cemas apa yang terjadi pada diriku setelah ini. Aku cek Rasulullah memberikan jaminan keamanan. Kata Rasulullah, a'iduka sirawai Kisra. Aku janjikan kepada engkau wahai Suraqah 2 gelang Raja Kisra. Aku janjikan kepada engkau wahai Suraqah 2 gelang Raja Kisra. Kaget Suraqah. Awak kini di tengah padang pasir, yang dicari tuan Raja Kisra. Kisra man? Kisra bin Hurmuz? Kisra siapa wahai Rasul? Kita sekarang di tengah padang pasir. Kau bercerita tentang Kisra bin Hurmuz, pemimpin penguasa kerajaan Persia itu. Kau bercerita tentang Raja Kisra yang pemimpin Persia itu. Iya, aku janjikan kepada engkau akan mendapatkan 2 gelang Raja Kisra. Tapi tampak oleh Suraqah, Nabi kok serius Nabi mengucapkan seperti itu. Sampai apa yang kecilnya? Jadi kalau itu oke lah. Nah, setelah itu dibuat surat perjanjian Nabi Muhammad dengan Suraqah. Dengan ini bahasanya kira gitulah. Ini nak seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dengan ini menyatakan bahwasanya Suraqah bin Malik dijamin keamanannya. Dengan jaminan dia akan dijanjikan mendapatkan 2 gelang dari Raja Kisra. Selesai jaminan keamanan. Suraqah bin Malik dengan maksud pertama ingin membunuh Muhammad, berangkat dengan maksud membunuh Muhammad, pulang dengan membawa la ilaha illallah, bersyahadat. Suraqah bin Malik. Kenapa dia bisa langsung nampak dia betapa lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah punya kesempatan untuk membalasnya, tapi Rasulullah malah memberikan hadiah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian dipimpin oleh Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar meninggal dunia, naik Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau menaklukkan Persia, dibebaskan kota Persia, ditaklukkan Raja Kisra, dikumpulkan semua harta rampasan perang dibawa ke kota Madinah. Banyak harta rampasan perang dari Raja Kisra. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Mana Suraqah bin Malik? Tolong panggilkan Suraqah bin Malik. Datang Suraqah bin Malik. Ada apa wahai Umar? Wahai Khalifah Amirul Mukminin. Langsung, mana tangan kau? Ini tanganku. Buat apa ini? Dikira untuk dibelenggu atau ditangkok. Ternyata apa dari? Diambil oleh Khalifah Umar, diambilnya gelang, dipasangkan. Kok kaget Suraqah bin Malik. Apakah ini gelang Raja Persia? Ini gelang Raja Persia seperti yang dijaminkan oleh Rasulullah kepada engkau. Padahal dulu Nabi waktu Nabi SAW hidup, tapi terjadi ketika Khalifah Umar menjadi khalifah. Ini dia yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada engkau, 2 gelang Raja Persia. Menangislah Suraqah, para sahabat pun menangis. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran dari sini, orang yang berhijrah akan mendapatkan gangguan. Orang yang benar-benar berhijrah, benar-benar tulus hijrah di jalan Allah, pasti akan mendapatkan gangguan, cobaan, tantangan, pasti. Kalau tidak mau dapat cobaan, jangan hidup. Kalau tidak mau mendapatkan masalah, jangan hidup, mati salah. Jadi orang yang benar-benar hijrah pasti akan mendapatkan cobaan. Nabi Muhammad hijrah, contohnya diambat oleh Suraqah bin Malik, digoda oleh Suraqah, dicegat oleh Suraqah bin Malik. Kemudian apa lagi? Doa orang yang hijrah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah, a'iduka sirawai Kisra. Aku janjikan kepada engkau wahai Suraqah, kau nanti akan mendapatkan 2 gelang Raja Persia. Meskipun tidak langsung dikabulkan, tapi butuh proses. Apa artinya? Doa orang yang hijrah dia susah hidupnya, payah hidupnya, sulit rezekinya, enggak baik godaan gangguan hidup, berdoanya kepada Allah, alun-alun dikabulkan oleh Allah, tidak langsung dikabulkan oleh Allah, butuh jangka waktu yang panjang. Karena doa itu ibaratnya seperti itu. Ibarat doa itu kata Imam Syafi'i seperti anak panah yang engkau lepaskan di malam hari. Anak panah yang awak lepaskan di malam hari harus dilakukan terus berulang-ulang. Harus dilakukan terus berulang-ulang.
Tidak langsung sekali lapeh, langsung kena, tidak. Tapi suatu saat akan kena dengan sasaran. Begitu ibarat doa itu. Rasulullah berdoa, hijrah beliau langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi butuh waktu, jangka waktu yang panjang. Lama meninggal Nabi, naik puluh Abu Bakar, naik puluh Umar, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa orang yang hijrah. Jangan takut. Orang-orang yang hijrah jangan takut. Orang-orang yang sudah hijrah jangan pernah bersedih. Orang mukmin itu tidak kenal dengan konsep sedih. Tak begitu Ustaz. Emang orang mukmin itu tak kenal dengan konsep sedih. Makanya ada seorang ulama Saudi, Dr. Aid Al-Qami, bikin satu buku, namanya buku bestseller. Dah bestseller bukunya apa namanya? La tahzan, don't be sad. Jangan kau bersedih, karena sedih bukan konsep umat Islam. Sedih itu bukan konsep umat Islam. Kenapa? Kita punya Allah. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi seperti peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran berikutnya? Pelajaran berikutnya adalah apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk hijrah, berkumpul 12 orang pemimpin kafir Quraisy, suku-suku kafir Quraisy di Darun Nadwah, sepakat mereka akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil meeting mereka, hasil rapat mereka dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. Apa kata Allah? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyathbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang kafir melakukan tipu daya, mereka melakukan makar kepada engkau wahai Muhammad untuk menahanmu, untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu dari kampungmu. Mereka melakukan penipuan, mereka melakukan makar terhadap Allah. Wallahu khairul makirin. Sementara Allah lah yang sebaik-baik yang makirin, yang menipu. Tak ada lagi. Allah yang sebaik-baik yang punya rencana. Jadi apa yang terjadi? Rasulullah memantapkan persiapan. Disuruhlah Ali bin Abi Thalib tidur di tempat beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai satu. Kemudian Rasulullah berangkat di malam hari bersama Abu Bakar Siddiq, pergi tidak langsung ke jalur utara, pergi ke selatan, menginap selama 3 hari 3 malam di Jabal Thaur. Ketika mereka menginap, tentu butuh makanan, minuman. Siapa yang disuruh? Disuruhlah oleh anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Disuruh Asma binti Abu Bakar menyiapkan makanan. Kemudian disuruh Abdullah bin Abi Bakar, anak dari Abu Bakar. Disuruh ngapain? Disuruh tukang update berita. Berita itu perlu diupdate Pak. Perlu dilihat bagaimana perkembangan situasi kota Makkah. Jadi awak harus tahu perkembangan berita yang terjadi di Indonesia atau di luar negeri. Abdullah bin Abu Bakar memantau di siang hari apa perkembangan berita yang terjadi, sampai di malam hari menemui Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian tentu Asma bolak-balik, Abdullah bolak-balik, tentu meninggalkan jejak. Maka disuruhlah seorang pengembala, Amir bin Fuhairah, untuk mengembala di dekat sana sehingga tertutuplah jejak-jejak tadi. Kemudian setelah itu diupah seorang kafir musyrik bernama Abdullah bin Uraikid sebagai guide dan sebagai penunjuk jalan. Sudah matang persiapan Rasulullah, sudah mantap strategi Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Sematang itu, semantap itu persiapan Rasulullah, strategi Rasulullah. Masih ada juga orang kafir yang sampai ke Goa. Padahal persiapan matang, mantap, menempuh jalur selatan. Kira nak akan ada. Itu Jabal Thaur itu Bapak dan Ibu, itu goa yang tidak bisa ditempati oleh manusia. Itu tempatnya hewan. Sehingga terkesan-kesan itu agak angker. Karena agak gelap. Ya, tempat hewan. Tidak ada manusia, berbeda dengan Gua Hira. Kalau Gua Hira itu lumayan daripada Jabal Thaur. Makanya disebutkan dalam, meskipun sanadnya tidak sahih, ditemukanlah kalajengking, ditemukanlah sarang-sarang ular. Ya, adalah jaring-jaring laba, meskipun tidak dengan sanad yang sahih, tapi tidak apa-apalah kita jadikan sebagai rujukan. Itu yang terjadi. Mantap persiapan Rasulullah. Tapi yang terjadi, masih ada orang kafir yang berada di mulut goa. Bayangkanlah. Sehingga sampai-sampai apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, gemetaran Abu Bakar. Padahal Abu Bakar asbaqun nasi imanan Abu Bakar. Orang yang paling benar imannya Abu Bakar. Asbaqun nasi imanan Abu Bakar. Orang yang paling kokoh imannya Abu Bakar. Abu Bakar sahabat Nabi yang paling kuat imannya. Gemetaran, ketakutan, kecemasan. Dalam
Isra Mi'raj, Abu Bakar yang menguatkan. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Abu Bakar yang menguatkan. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar pula yang menguatkan. Tapi sekarang yang terjadi, Abu Bakar kecemasan, ketakutan. Kalau misalkan mereka melihat ke bawah kaki mereka, lara'ana, mereka pasti akan melihat kita, wahai Rasulullah. Cemas Abu Bakar. Tapi Rasulullah lebih kuat pula imannya. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini, Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, kamu kira kita berdua saja? Aku, engkau. Apa engkau kira kita berdua saja? Allah thalithuhuma. Apa itu? Kita tidak hanya berdua, tapi kita punya Allah. Allah yang ketiga. Allah abadikan dalam Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini, Bapak dan Ibu? Allah tidak ingin keberhasilan, kesuksesan, kemenangan itu berangkat dari hasil usaha. Allah tidak ingin seperti itu. Allah tidak ingin keberhasilan, kemerdekaan, apalagi kemenangan itu berangkat dari hasil usaha. Tapi Allah ingin manusia menyadari keberhasilan, kesuksesan, kemenangan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sama Abu Bakar sudah melakukan berbagai macam cara, sudah banyak strateginya. Cuma itu usaha. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Tatkala hampir saja ketahuan di mulut goa, apa kata Rasulullah? Allah yang ketiga. Kita serahkan kepada Allah. Allah tutupkan pandangan orang kafir. Kenapa tidak ada niat mereka masuk ke dalam goa? Kenapa tidak ada niat mereka untuk melihat ke bawah kaki mereka sampai mereka menemukan Rasulullah? Kenapa? Karena Allah yang menolong Nabi Muhammad. Allah. Kita usaha, tapi jangan kita mengatakan kemenangan kita karena usaha kita. Tidak boleh. Kalau kita seperti itu, manusianya takabur, sombong, angkuh. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Korun jadi orang kaya, orang terkaya pada masa Nabi Musa. Sampai-sampai ketika diminta zakat, diminta untuk mengeluarkan harta, katanya, lupa dia yang memberikan harta ini adalah Allah. Kecilnya, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena pengetahuan aku, usahaku. Karena manusia mengatakan keberhasilan berangkat dari hasil usahanya, lupa dia dengan Allah. Sampai dia sombong, takabur, angkuh. Jadi Allah tidak ingin seperti ini. Allah ingin agar kita sadar kemenangan, keberhasilan bukan atas hasil usaha, tapi karena Allah. Usaha iya, tapi semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar mencari air untuk anaknya. Dari Safa melakukan sa'i, Safa Marwah, 7 kali bolak-balik. Di Safa tak ketemu air, di Marwah tak ketemu air. Antara perjalanan Safa dan Marwah tak ketemu air. Tapi yang penting usaha Hajar menumbuhkan hasil. Atas berkat rahmat Allah keluar air dari kaki Ismail alaihissalam. Allah ingin menyadarkan kita keberhasilan, kesuksesan itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil usaha kita. Kalau kita mengatakan hasil usaha kita, kita sombong, kita takabur, kita menjadi makhluk yang pongah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah bapak proklamator kita Soekarno-Hatta tak mau mengatakan kemerdekaan ini berkat perjuangan para pahlawan kita. Tak mau dia bilang seperti itu. Tapi yang dia bilang apa? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tak mau proklamator menyebutkan berkat perjuangan bapak-bapak kita, berkat perjuangan bapak-bapak kita telah mengusir penjajah, tak mau. Tapi yang disampaikan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar paragraf ketiga, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Allah ingin keberhasilan kita, kesuksesan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran berikutnya. Siapa yang marah? Sudah kalau saya hijrah sampai-sampainya 8 semua. Jadi itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disuruh kita untuk mengingat peristiwa hijrah. Kita kasih satu lagi pelajaran terakhir.
Apa pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah? Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini banyak banget. Jadi yang kita sampaikan berapa? 3. Kalau ada ustaz yang menyampaikan 5, berarti tambahnya 2 lagi. Ya, jadi tergantung. Yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah adalah takdir akan menemui jalannya sendiri. Takdir akan menemui jalannya sendiri. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW sudah tahu beliau akan diusir. Allah tahu beliau akan diusir. Allah tahu apa? Allah tahu beliau akan diusir dari kota Makkah. Ketika Nabi SAW hijrah di umur 53. Beliau tahu Nabi itu ketika umur 40 tahun, Allah tahu beliau akan diusir. Allah tahu beliau. Tapi beliau akan diusir, tidak tahu, itu rahasia Allah. Cuma beliau Allah tahu takdirnya nanti akan diusir dari kota Makkah. Selesai Nabi SAW pulang dari Gua Hira, menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5, pulang ke rumah menemui istrinya Khadijah. Ketakutan, kecemasan, habis itu diselimuti. Zamiluni, diselimuti. Selesai diselimuti, curhat Nabi Muhammad kepada istrinya, dan kemudian istrinya menenangkan Rasulullah. Apakah Allah menghinakan aku ini? Kenapa aku gemetaran seperti ini? Bayangkan bapak dan ibu, bapak mandaki, seorang ke bukit itu, berdiam diri di situ, tiba-tiba dosa memandu sampai keluar suara, Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kira-kira apa perasaan? Tidak ada perkenalan, tidak ada perkenalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kau? Aku malaikat Jibril. Kau siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang aku utusan Allah? Tidak ada perkenalan, tidak ada intro. Langsung dipeluk. Gemetaran Rasulullah. Tidak nampak pula Rasulullah siapa yang meluknya. Iqra. Keluar suara yang seperti itu di dalam gua sendirian. Kira apa perasaan? Nabi Muhammad itu manusia. Tentu ketakutan. Pulang beliau dalam keadaan kecemasan, diselimuti oleh Khadijah sampai dihibur oleh Khadijah. Wallahi ma yukhzikallahu, la yukhzikallahu abada. Wahai Muhammad, kau tidak akan pernah dihinakan oleh Allah. Innaka la tasilur rahim. Engkau orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tahsibal kul wa tahmilal kul wa tu'ina nawaibul haq wa tuqirut tuyuf. Engkau suka memuliakan tamu, engkau suka membantu orang yang susah. Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Kemudian setelah itu Rasulullah tetap gemetaran. Dipanggil saudara sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani, hafal Injil bahasa Ibrani. Jadi beliau bertauhid kepada Allah. Datang Waraqah bin Naufal, buta. Sampai apa yang terjadi pada engkau wahai Muhammad? Diceritakanlah oleh Nabi Muhammad apa yang terjadi. Kata Waraqah, "Hadza namus alladzi nanzalallahu ala Musa." Ini seperti namus yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi Musa. Jadi yang datang kepada engkau itu adalah malaikat Jibril. Jadi yang memberitahukan Nabi Muhammad yang datang itu adalah malaikat Jibril, itu adalah Waraqah. Waraqah seorang Nasrani lurus, hafal Injil berbahasa Ibrani. Yang datang kepada engkau itu adalah Injil. Yang datang kepada engkau itu adalah malaikat Jibril. Kau adalah Nabi Allah. Kau adalah Rasulullah. Kau punya tugas untuk menyebarkan dakwah. Kemudian apa kata Waraqah? La tukazzabanna. Tidak ada orang yang membawa risalah ini kecuali akan didustakan. Kau akan didustakan. La tuqdayanna. Kau akan disakiti. Wala tufrajanna. Kau akan diusir dari kampung kau. Allah tahu Nabi Muhammad akan bahaya seperti itu. Kau akan didustakan, kau akan disakiti, kau akan terusir. Tapi Nabi Muhammad tidak berhenti untuk berdakwah. Meskipun itu risiko, itulah risiko berdakwah. Itu risiko berceramah. Itu risiko mengajak orang. Kadang awak disakiti orang, kadang awak ditolak orang, kadang awak dilaporkan orang. Seperti yang terjadi sama ustaz-ustaz kita. Semoga Allah jaga ustaz-ustaz kita. Dilaporkan, dipersekusi. Itu risiko dakwah. Harus diterima, harus ikhlas di jalan Allah seperti itu. Itu mantapnya dakwah. Kau akan disakiti, kau akan diusir, kau akan didustakan. Lah tahu Nabi Muhammad takdirnya akan seperti itu. Tapi takdir akan menemui jalannya sendiri. Nabi Muhammad SAW menerimanya. Kalau aku hidup tatkala engkau diusir wahai Muhammad, la ansurannaka nasran aziza. Aku akan jadi orang yang akan menolongmu wahai Muhammad. Begitu keinginan Waraqah membela Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak lama setelah itu Waraqah wafat. Sampai terjadi lah tahu Nabi Muhammad takdirnya akan disakiti, tahu Nabi Muhammad takdirnya akan didustakan, tahu Nabi Muhammad akan terusir. Tapi bagaimanapun tetap dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdir akan menemui jalannya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Adam, Allah katakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku jadikan di muka bumi nanti seorang khalifah.
Siapa itu? Padahal yang Allah ciptakan Adam. Adam manusia. Allah suruh Adam ini Allah ciptakan di surga waktu itu. Belum lagi ada makhluk yang tinggal di muka bumi. Tapi Allah sebutkan akan ada orang yang menempati bumi ini Allah jadikan sebagai khalifah. Ceritanya bagaimana? Allah suruh sujud iblis, malaikat kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Sehingga iblis dendam kepada Adam. Sehingga disuruhlah Adam untuk mendekati buah khuldi. Sementara Allah melarangnya. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Jangan kau dekati wahai Adam, wahai Hawa pohon ini. Tapi karena kehebatan, kelicikan iblis, akhirnya tergoda Adam. Dimakan buah khuldi, akhirnya terusir dari surga, keluar turun dari surga, menempati bumi. Takdir akan menemui jalannya sendiri. Sehingga Nabi Adam keluar dari surga menjadi khalifah di muka bumi. Begitulah, takdir akan menemui jalannya sendiri. Bapak dan ibu, kita sudah tahu takdir kita. Sudah tahu kita takdir kita. Kita berharap takdir kita di mana? Di surga. Tidak ada. Ambo yakin tidak ada satupun di sini yang ingin masuk neraka. Nauzubillah. Yakin ambo. Kita selalu ingin masuk surga. Maka takdir akan menemui jalannya sendiri. Apa maksudnya? Bersungguh-sungguhlah beribadah jalan Allah. Tatkala 120 hari. Berapa 120 hari? Berapa bulan dulu? 4 bulan. Ketika 4 bulan, fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan di dalamnya ruh. Fayunfakhu bikasbi rizqi wa ajali wa amali. Syaqiyun aw sa'id, ditulis ajalnya, rizkinya, amalnya, susah atau senangnya, sudah jelas sebenarnya kehidupan kita. Tapi kecil Ali bin Abi Thalib curhat beliau, ya Rasulullah, kalau misalkan sudah ditentukan tempat seseorang itu surga atau neraka, afala nattakilu alaih? Kenapa kita tak berpasrah diri saja? Kemudian apa kata Rasulullah? I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lah. Beramal sajalah. Beramal saja, jangan kau pikirkan. Kau tahu, kau ingin masuk surga. Iya. Kalau kau mau masuk surga, beramal. Fa kullu muyassarun lima khuliqa lah. Karena segala sesuatu akan dimudahkan seperti untuk apa ia diciptakan. Beramal saja. Nanti takdir akan menemui jalannya sendiri. Kalau kita beramal, takdir kita surga. Tapi kalau kita, nauzubillah, ingkar kepada Allah, takdir kita neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jelas. Maka kata Nabi, fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Orang yang suka memberi, orang yang dermawan, orang yang bertakwa, kami berikan jalan kemudahan. Membenarkan hari kiamat, kami berikan jalan kemudahan. Ada, takdir akan menemui jalannya sendiri. Selama bertakwa dekat kepada Allah, Allah mudahkan jalan kita. Tapi sebaliknya, wa amma man baqila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang alim. Kemudian orang-orang yang apa lagi? Merasa cukup pada dirinya, sombong dia, mengakui dirinya hebat, mendustakan hari kiamat. Apa kata Allah? Fasanuyassiru lil usra. Kami berikan jalan kemudahan, tapi untuk yang susah-susah. Untuk yang susah-susah. Makanya takdir akan menemui jalannya sendiri. Seperti Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah. Itulah bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hijrah. Makanya kita sampaikan pada hari ini adalah hari baru. Ini hari baru kita. Ya. Kalau misalkan selama 1440 kita banyak yang salah, banyak berdosa, banyak yang kafir, banyak yang berbuat kufur kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Ini hari baru. Hari baru ini dah kita mulai dengan yang baik-baik. Kita berdoa kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah di hari yang baru ini kita bisa hijrah. Dah kita sampaikan betapa hebatnya orang yang hijrah. Akan dapatkan gangguan, iya, tapi lewatilah itu karena itu merupakan proses perjuangan. Itulah jihad. Sebelum kita menutup kajian kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita kepada hijrah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la usran illa yassartah, wa la talibal ilmi illa waffaqtah,
wala syabban illa rabbaita, wala nisaan illa satarta, wala dalan illa hadaita, wala asiyan illa hadaita, wala ta'iban illa qabilta, wala hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaita wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa la taj'al faqrana 'ala man zalamana wansurna 'ala man a'dana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la li ahadin minna syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah yang Maha Penguasa, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima taubat, maka terimalah taubat-taubat di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi rizki, maka berikanlah kepada kami rizki yang halal lagi baik. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Fattah, Engkau adalah Maha Pembuka, maka bukakan jalan-jalan kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berjanji kepadamu ya Allah, mulai detik ini, mulai hari ini, mulai saat ini, hamba akan benar-benar hijrah kepadamu ya Allah. Hijrah pada Engkau dan Rasul Engkau ya Allah. Hijrah kepada jalan-jalan kebaikan ya Allah. Maka kuatkanlah langkah kami ini ya Allah. Kokohkanlah hati kami ini ya Allah. Jangan Engkau biarkan hati ini ragu dengan kebaikan-kebaikan yang telah Engkau janjikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang membolak-balikkan hati ini. Maka kuatkan hati ini untuk senantiasa untuk agamamu ya Allah. Kuatkanlah lisan kami untuk menyampaikan kebenaran itu meskipun itu pahit ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah tangan kami untuk menegakkan kebenaran itu ya Allah. Kuatkanlah langkah kaki kami untuk menyampaikan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau misalkan di antara kami banyak orang-orang yang sakit, maka sembuhkanlah penyakit-penyakit di antara kami di sini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andaikan di antara kami ada orang-orang yang memiliki hutang, maka berikanlah kemudahan bagi kami untuk menyelesaikan hutang itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau misalkan di antara kami ada pemuda yang sedang hijrah, maka kuatkanlah langkahnya untuk senantiasa di jalanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati ini berkumpul dalam cinta di bawah-Mu. Innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamaat ala mahabbati wa taqat ala ta'atik, bertemu dalam ketaatan kepadamu, wa tawahadat ala da'watik, bersatu untuk jalan dakwah kepadamu, wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, terikat dalam membela jalanmu ya Allah, syariatmu ya Allah. Fatikillahumma rabutataha, maka kuatkanlah ikatannya ya Allah. Wadimudaha, senantiasa lebarkanlah cintanya ya Allah, sayangnya ya Allah. Wadimudaha wahdiha subulaha, tunjukkan kepada kami jalan-jalannya ya Allah. Wahdiha subulaha washrah sudura bifaidul imani bik, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepada Engkau ya Allah. Wa jamili tawakkuli alaik, indahnya bertawakal kepada Engkau ya Allah. Wa ahliha bima'rifatik, hidupkanlah dengan makrifat kepada Engkau ya Allah. Wa amitha 'ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah ia di jalan Engkau ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami, semua dosa-dosa kedua orang tua kami, semua dosa-dosa orang-orang memiliki hak di atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, subhanallahi wa bihamdihi, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.